Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Kabar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah paling agung dalam Islam. Ia adalah tiang agama, pembeda antara iman dan kekufuran, serta amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun yang sering tidak kita sadari, tidak setiap solat otomatis diterima Allah. Bisa jadi kita rajin sholat 5 waktu, bahkan tidak pernah meninggalkannya, tetapi sholat itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Na'udzubillah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Ayat ini menegaskan bahwa diterimanya amal ibadah bukan hanya soal gerakan lahiriah, tetapi soal keikhlasan, ketakwaan, dan ketaatan hati. Maka mari kita bermuhasabah bersama, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk memperbaiki diri sendiri. Inilah 5 ciri salat yang terancam tidak diterima Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi dan penjelasan para ulama. Yang pertama, solat tanpa ikhlas dan tercampur riya. Ciri yang pertama dan yang paling berbahaya adalah tidak ikhlas karena Allah. Solat dilakukan karena kebiasaan, karena takut dicela, atau karena ingin dipuji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya." Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang sholat agar dipandang alim, agar disebut rajin ibadah, atau agar mendapatkan pujian, maka sholat itu terancam tertolak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya sebagai syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Salat tanpa ikhlas bagaikan tubuh tanpa ruh. Ada bentuknya tetapi kosong nilainya. Yang kedua, salat dengan hati lalai dan tidak khusyuk. Ciri yang kedua adalah salat yang dikerjakan tanpa menghadirkan hati. Badan berdiri di hadapan Allah tetapi pikiran melayang ke urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya." Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Yang dimaksud lalai bukan meninggalkan salat, melainkan lalai dalam salatnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, seseorang bisa saja selesai dari sholatnya, namun tidak dicatat baginya kecuali 1/10, 1/9, atau 1/8 dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, pahala sholat sesuai kadar kekhusyuan. Bahkan bisa jadi seorang hampir tidak mendapatkan pahala sama sekali karena hatinya tidak hadir. Yang ketiga, sholat tetapi tidak mencegah dari maksiat. Ciri yang ketiga adalah sholat yang tidak memberikan pengaruh pada akhlak dan perilaku. Seseorang rajin sholat tetapi tetap ringan berbuat dosa, berkata kasar, menipu, dan bermaksiat tanpa rasa takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Jika sholat tidak mencegah maksiat, maka ada yang salah dengan sholat tersebut. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata,
Barang siapa solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka solat itu tidak menambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Solat seharusnya membuat kita lebih takut berbuat dosa, lebih lembut kepada manusia, dan lebih menjaga lisan dan hati kita. Tanda yang keempat, solat tetapi memakan harta yang haram. Ciri yang keempat yang sering diremehkan adalah mengonsumsi harta yang haram, baik dari riba, korupsi, penipuan, atau penghasilan yang tidak halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jika doa saja terhalang karena harta haram, maka solat pun terancam tidak diterima. Yang kelima, solat asal-asalan, tidak menjaga waktu dan rukunnya. Ciri yang kelima adalah solat yang dilakukan asal cepat, menunda waktu, tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan solat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang yang solat tergesa-gesa, "Kembalilah dan solatlah, karena sesungguhnya engkau belum solat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat tanpa tumakninah dan tidak sesuai tuntunan Nabi adalah solat yang beresiko besar tidak diterima. Saudaraku yang dirahmati Allah, solat adalah penghubung langsung antara kita dan Allah. Jika solat kita rusak, maka rusaklah pondasi agama kita. Mari kita perbaiki niat dan keikhlasan. Mari kita perbaiki kehusyuan kita, akhlak dan perilaku kita, sumber rezeki, cara dan waktu solat kita. Semoga Allah menerima solat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan solat sebagai cahaya kehidupan dan penolong di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.